Di video sebelumnya sudah dibahas tentang web testing. Oke, ketika akan melakukan mobile testing, ada beberapa environment yang harus dikonfigurasi terlebih dahulu atau harus diatur ya, setting. Nah, environment tersebut, oke, salah satunya adalah core-nya Appium yang harus diinstal. Oke, pada dokumentasi Catalon, nah, di situ ada beberapa langkah untuk menginstal environment tersebut. Oke, salah satunya adalah Appium. Appium tersebut diinstal melewati atau menggunakan command prompt Windows. Tapi sebelumnya harus terinstall terlebih dahulu Node.js. Ya, harus diinstal Node.js-nya. Kemudian menjalankan perintah npm install min-g appium. Selanjutnya apa? Ketika menggunakan Android device dan yang akan dipraktekkan sekarang yaitu menggunakan Android, itu harus uh, dalam mode pengembang atau developer mode. Nah, selanjutnya nanti tinggal input USB. Nah, tetapi USB debugging di konfigurasi Android device-nya itu harus on. Oke, setelah itu konfigurasi pada Windows ya, itu harus ditambahkan environment untuk Appium Home. Saya buka ya terlebih dahulu untuk environment variable. Oke, kemudian saya setting dan nanti akan dibuatkan sebuah variabel baru dengan value-nya mengarahkan ke Appium yang sekarang sedang diinstal. Oke, silahkan Appium Home untuk nama variabelnya dan menggunakan underscore kapital semua. Oke, nanti Appium tersebut akan tersimpan di npm node bagian node module. Nanti akan ada Appium. Setelah instalasi selesai, bisa langsung browse directory. Ketika sudah selesai, ya, kemudian ada di user. Oke, selanjutnya nama akun visinya apa. Oke, kemudian nanti ada app data, terus di roaming, ya ke roaming. Nanti di situ kalau sudah selesai akan ada node module. Tapi karena sekarang belum, node module untuk Appium belum ada ya, karena belum selesai. Oke, kita tunggu saja. Untuk mobile, untuk sebelumnya, itu web testing kan core-nya adalah Selenium. Untuk mobile testing, nah itu core-nya adalah Appium. Oke, untuk instalasi harus menggunakan command prompt, tapi menggunakan modenya administrator. Oke ya, nanti karena belum selesai. Oke, Appium di directory node module sudah ada, tetapi instalasinya belum sempurna. Oke, harus lewat command prompt, tetapi yang administrator.
Oke, sekarang yang penting sudah ada. Kita tambahkan dulu oke, kita simpan. Oke, environment environment sudah selesai. Selanjutnya apa? Oke, pastikan sudah terinstall juga APK Info, itu ada di Play Store. Dan saya sekarang menggunakan emulator. Emulator dari Android Studio karena sudah terinstall SDK juga. Dibutuhkan ketika mobile testing untuk environment SDK-nya. Oke, jadi bisa diinstal terlebih dahulu untuk Android Studio dan buat emulator. Oke, selanjutnya, kenapa menggunakan APK Info? Nah, nanti di APK Info itu akan terlihat nama package-nya atau informasi dari aplikasi tersebut karena akan di record lewat Android Recorder, oke, atau Mobile Recorder. Oke, ketika Appium-nya sudah terinstall, itu akan muncul. Nah, kita sekarang akan disempurnakan instalasinya, yaitu lewat, oh, kita cek dulu ADB device ya untuk mengecek apakah device-nya ada atau tidak. Oke, selanjutnya application ID yaitu nama package dari aplikasi tersebut, yaitu com Google Android Calculator. Selanjutnya, pada mobile recorder sudah tersedia beberapa action, kayak seperti tap, kemudian tap and hold, dan seterusnya. Ada syntax juga. Oke, seterusnya di mobile recorder, selain menggunakan application ID, yaitu nama package-nya, bisa juga nanti menggunakan source-nya langsung, APK. Oke, kok sekarang menggunakan application ID ya? Oke, setelah diinputkan, oke, bisa langsung di start. Pada saat starting application, berarti sedang mengkonfigurasi atau ada instalasi settingan, oke, ke Android device-nya. Jika sudah selesai, nah, antara mobile recorder dan yang ada di Android device itu harus sama tampilan ya. Jadi harus capture ulang, capture object. Sekarang sudah sama antara di mobile recorder dan di device Android-nya. Oke, sekarang ya tentunya untuk membuat project baru itu ada di file project, new project ya, kemudian nanti dipilih tipenya untuk mobile ya, itu ketika akan melakukan automation testing menggunakan Android. Namanya misalkan app kalkulator. Projectnya menggunakan blank saja, locationnya silahkan. Kalau sudah nanti di oke. Baik, saya ulangi bagaimana cara penggunaan mobile recorder. Oke, di toolbar itu sudah ada, oke, mobile recorder dan ada mobile spy. Oke, saya gunakan tentunya mobile recorder. Oke, dan Android device-nya itu harus dikonfigurasi juga. Oke, seperti yang tadi di CMD terlihat sama menggunakan ADB device. Oke, itu harus disetting ya.
environment SDK-nya. Selanjutnya adalah ke APK info, karena saya ulangi. Kemudian cari aplikasi kalkulator, karena aplikasi tersebut akan saya contohkan untuk pembuatan test case. Oke, silahkan diinputkan kembali. Oke, kemudian start, ya, starting application seperti biasa akan melakukan konfigurasi atau setting Appium di Android device. Oke, seperti biasa capture objek kembali karena belum sama antara Android device tampilannya dan di mobile recorder. Oke, untuk step yang pertama starting application sudah terbuat stepnya. Oke, selanjutnya saat objek angka 1 itu akan di capture menggunakan action tab. Oke, test case-nya adalah tentang penjumlahan. Oke, jadi misalkan 1 tambah 2 itu functionnya sudah sesuai atau tidak. Ekspektasinya kan ketika misalkan 1 tambah 2 itu 3. Nah, apakah ekspektasi tersebut sama dengan aktualnya setelah dilakukan pengetesan? Ya, tetapi sekali lagi tentunya automation testing. Oke, untuk verifikasi saya gunakan result. Oke, situ sudah ada juga angka 3. Tinggal di apply. Kalau salah sih gak bakal muncul. Oke, sudah ya. Sekarang save script. Oke, kita bisa arahkan ke objek directory mana. Kalau sudah ada beberapa directory yang dibuat, tapi karena sekarang masih kosong. Dan sekarang tinggal generate ke test case. Oke, contohnya misalkan test 8. Oke. Nah, nanti stepnya akan langsung tersimpan ke test case tersebut. Sama kayak web recorder. Sama. Secara konsep nanti kedepannya juga sampai ke test suite, terus reportingnya secara konsep itu sama. Oke, mungkin nanti pas bagian locator itu akan sedikit berbeda karena ya dari bahasa pemrograman atau platformnya pun sudah berbeda kan antara web dan mobile. Makanya elemen locatornya pun berbeda. Oke, selanjutnya adalah saya akan melakukan langkah atau step untuk validasi, yaitu menggunakan keyword verify. Karena sudah ada step get text, oke, berarti sama, tinggal tampung oke, hasil get text tersebut ke output. Untuk verify-nya yaitu menggunakan elemen text juga. Oke. Oh ya, jangan salah. Keywordnya adalah mobile keyword. Kemudian saya menggunakan verify elemen text. Karena tadi ekspektasinya kan 3. 1 tambah 2, 3. Oke, elemen text.